Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah masih tetap sama, yaitu Selendang Merah. Kali ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Perlahan meskipun dengan sedikit takut, Zaki mendekatkan kelereng itu ke telinganya. Bimo mengikuti gerakan Zaki dan mendekatkan telinganya ke kelereng di tangan Zaki. Ada suara dari sini. Halo? Panggil Bimo segera. Ini Bimo. Shh, ujar Zaki sekali lagi, mengisyaratkan Bimo untuk tetap diam dan juga tenang. Seluruh ruangan kembali sunyi. Suara siolan dari dalam kelereng kini hilang. Dengan terburu-buru, Bimo memeriksa kelereng yang dia punya. Dia mendekatkan telinga pada kelerengnya, tetapi tidak ada suara yang muncul. Nggak ada suara apa-apa, ujar Bimo kecewa. Kayaknya ada dan... Shh. Zaki meletakkan jari di depan bibirnya. Suara yang mereka dengar semakin mendekat, menggema pada langit-langit besar di dalam atrium Pakunjaran Sewu. Suara lantunan lagu yang menyeramkan dari seorang wanita. Bimo dan juga Zaki menengadah hampir bersamaan. Pandangan keduanya tertuju ke arah tangga. Lampu-lampu yang berbentuk menyerupai kuncup bunga mulai menyala redup. Zaki yang ketakutan menjatuhkan kelereng yang dia punya. Di tangga kiri atrium berdiri seorang wanita mengenakan baju hijau muda berkucir dua. Baju yang tadinya terlihat cantik kini penuh bercak hitam. Wajah dan juga sekucur kulit wanita itu berwarna putih bagaikan kapur. Bibirnya berwarna merah mencolok, matanya yang hitam terus melihat ke depan. Terdengar nyanyian menyeramkan membuat suasana ruangan menjadi semakin menyeramkan. Rembulan yang kurindukan, indah nian di kejauhan, sembunyi dalam bayangan sunyi. Sang ratu datang berembah melati, rembulan yang kudambakan. Tebang pilu kukidungkan, kemanapun kalian berlari, aku akan ada selalu menanti. Wanita itu terus menyanyikan sambil berlari turun dengan tatapan terfokus ke depan. Situasi saat ini membuat mulut Zaki berkumat-kamit. Bahkan Bimo kini hanya berdiri terdiam. Dia ingat sosok wanita itu, sosok yang dilihatnya di gudang sekolah. Bim, kita harus lari, ajak Zaki. Tetapi Bimo masih terdiam. Entah kenapa matanya terus melekat pada pemandangan mengerikan di depannya. Sekujur tubuh Bimo ingin berlari walaupun ada setitik keinginan di tubuhnya, sehingga dia berada di sana. Zaki dengan kasar menarik tubuh Bimo ke arah pintu. Dengan sekuat tenaga dia mencoba mendorong pintu di depannya sambil berkata, "Bim, bantuin." Zaki kembali berlari mendekat dan meneriakkan nama Bimo di hadapan wajahnya. Bimo yang seakan-akan terhipnotis kembali tersadar. Matanya yang tadi itu terpaku ke arah wanita itu kembali tersadar. Bimo membuka tangannya yang tergenggam. Kelereng yang dia bawa terasa semakin panas, bahkan nyalanya ini kini berwarna merah mencekam. "Ki," ujar Bimo menunjukkan kelereng yang dia punya kepada Zaki. Zaki kembali ingat bahwa dia baru saja menjatuhkan kelerengnya. Dia melihat ke arah tangga mencari keberadaan kelereng itu. Namun keduanya tersadar kalau sosok wanita itu telah hilang, meskipun suara nyanyiannya terus terdengar dari lorong gelap di sekitaran mereka. Beberapa lampu di dalam atrium pun terlihat berkedip tidak terkendali. Zaki berlari secepat mungkin untuk meraih kelereng merahnya yang terjatuh di lantai. Dengan cepat tangannya mengais debu dan juga kelereng yang dia jatuhkan.
Dia bisa merasakan panas yang berasal dari kelereng itu di tangannya. Dia pun segera melihat ke arah tangga tempat wanita tadi itu berdiri. Sosoknya masih tidak terlihat. "Bimo!" teriak Zaki. Bimo yang terlihat masih linglung menghadap ke belakang. Di jendela ada siluet wanita yang berjalan mengelilingi gedung. Siluet wanita mengenakan konde yang terus berjalan mengelilingi mereka. Di belakang punggungnya tampak siluet benda lain yang saling terjalin mengikuti bagaikan ular terbang. Suara nyanyian kini berhenti. Bimo dan juga Zaki semakin gusar, apalagi kelereng yang mereka pegang menunjukkan warna merah mencekam. Dalam sekali hentakan, keduanya berlari ke tengah atrium. Sesekali, kini hanya terdengar tawa anak kecil yang sedang bermain-main, sedangkan bayangan wanita yang mereka lihat sudah benar-benar hilang. Zaki yang terlihat bingung meraih sebuah balok kayu di lantai. Dengan sekuat tenaga dia melemparkannya ke arah jendela, tetapi tidak terjadi apapun. Namun detik berikutnya, balok kayu itu kemudian terlontar kembali ke lantai kotor. "Maafin aku, Bim. Gara-gara aku, kita semua jadi begini," ujar Zaki yang mulai menangis. Air matanya mengalir deras di balik kacamata. "Kakak," Zaki sesenggukan. "Kak Andi." Bimo melihat ke lorong di sebelah kanan mereka. Di depannya ada seseorang anak kecil berkulit putih kebiruan berjalan mendekat. Anak kecil itu mengenakan secari kain di pinggangnya. Sosoknya terlihat kebingungan melihat Zaki. "Ki, sadar!" teriak Bimo sambil memegangi kedua bahu Zaki. "Itu bukan kakakmu." Lanjutnya, seraya menengok ke belakang. Sosok anak kecil itu telah hilang. "Itu Kak Andi. Aku bisa ngerasain, Bim." "Bukan, kita semua lagi digoda sama gedung ini." "Bim, kamu gak ngerti. Tadi aku lihat dia, ada tai lalat di dekat bibirnya sama kayak Kak Andi." Penjelasan ini terucap dari Zaki yang masih terus berurai air mata. Bimo menengadah ke atas. Mereka berdua berdiri tepat di tengah-tengah atrium. Kandil yang berada di atas mereka mulai bergoyang-goyang hebat. Ada bayangan hitam yang bergejolak hebat di atas langit-langit yang penuh dengan bekas cabikan. Dengan sigap, Bimo mendorong tubuh Zaki menjauh. Tepat sebelum kandil besar itu jatuh mengenai keduanya, Bimo mengerang kesakitan. Debu-debu di sekitarnya berterbangan membuatnya terbatuk-batuk. "Ki, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bimo. "Ki." Bimo berjalan ke seberang kandil yang mengadang keduanya. Sosok Zaki menghilang. Bimo menunduk dan meraih benda yang tertinggal di lantai. Rupanya kacamata milik Zaki yang pecah. Tanpa disadari, sebuah kain berwarna merah darah sudah membelit kedua kaki Bimo. Kain merah itu segera mengeratkan lilitannya dan menarik tubuh Bimo ke dalam kegelapan Pakunjaran Sewu. Tinva terbangun dan juga melihat ke ruangan tempatnya berada. Dia tertidur di sebuah kasur empuk di dalam kamar dengan langit-langit tinggi. Ada 4 buah tiang yang mengapit tirai putih tinggi di setiap kasur itu. Tinva yang kebingungan hanya bisa terdiam. Perlahan mulai terdengar lantunan suara lembut yang menyejukkan hati. Suara nyanyian yang bisa membuatnya bernostalgia. Suara yang selalu dia rindukan tetapi telah terlupakan. "Hai anakku, tidurlah yang lelap. Waktu malam ini akan jadi kenangan esok. Nyanyian ini akan terus terucap untuk anak cucumu kelak." Dengan hati-hati Tinva beranjak turun dari kasur. Dia menyekat tirai yang membatasi ujung kasur dengan tangannya. Kini dia bisa melihat seisi ruangan yang terlihat begitu indah. Ruangan berwarna krem kekuningan dengan sebuah jendela besar yang memperlihatkan halaman hijau luas. Lampu-lampu kuno begitu indah menghiasi dinding bercorak coklat muda yang memancarkan cahaya redup menghangatkan. Suara kicauan burung menjadi pelengkap hari yang terlihat begitu sempurna. Di depannya, seorang wanita berambut panjang duduk membelakangi.
Wanita itu duduk tegak menyisir rambutnya di depan cermin berpinggai ukiran yang berombak. Senandung dia tadi itu terus dia nyanyikan dengan ceria dari bibirnya yang berwarna merah muda. Sekilas Tinfa bisa melihat wajah cantik yang terpantulkan oleh cermin di depannya. Tinfa mencoba memanggil, tetapi berhenti sebelum bibirnya sempat mengeluarkan kata. Wanita itu pun menyadari Tinfa yang berdiri mematung mengagumi kecantikannya. Si wanita tersenyum, senyuman hangat yang teramat ramah. Wanita itu berbalik perlahan. Baju terusan putih indahnya itu dia kibaskan bersamaan dengan rambut yang terurai memancarkan keharuman bunga melati. Sementara itu, si Tinfa ini masih berdiri dengan wajah herannya. Pandangannya tidak mungkin salah lihat, dia benar-benar mengenali wajah wanita itu. Wajah yang dahulu selalu menyambut kedatangannya dengan gembira. Wajah yang selalu ada di hatinya, wajah yang menjadi idaman anak perempuannya itu. "Mama," panggil Tinfa gembira. Wanita itu menyambut Tinfa dengan tangan terbuka. Senyuman lebar tersungging di depan anak satu-satunya. Tinfa memeluk wanita itu dengan sekuat tenaga diiringi air mata yang menderas di kedua pipinya. Air mata hangat penuh kegembiraan dan kerinduan. Dia terus menangis terseduh-seduh di dalam pelukan wanita itu. "Tinfa, kenapa menangis?" tanya suara lembut mamanya. Tinfa dengan sesenggukan menjawab, "Jangan pergi lagi, Mah." "Pergi kemana, Tin?" "Mama nggak kemana-mana kok," jawab mama Tinfa. Tinfa mengusap kedua matanya. Dia menatap sang mama dengan mata berkaca-kaca dan setengah tidak percaya. Sosok mamanya terlihat begitu sempurna. "Janji?" Mamanya mengangguk dan menjawab, "Janji. Janji kalau mama akan selalu ada sama Tinfa selamanya." "Selamanya?" tanya mamanya memastikan, membuat Tinfa mengangguk dengan wajah penuh harap. "Selamanya." Keduanya berpelukan dengan erat. Tanpa Tinfa sadari, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Kegelapan meliputi seluruh isi ruangan itu. Tembok yang mulus berubah menjadi tembok berlumut penuh bercak cabikan. Cermin indah tadi kini penuh dengan retakan. Pemandangan dari jendela kusam penuh lubang dipenuhi oleh rumput kehitaman yang mati di halaman. Suara burung-burung berkicau telah berganti menjadi ayunan pelan jendela yang nyaris roboh. Di belakang keduanya berdiri kasur penuh noda hitam dengan tirai yang sudah koyak itu. Wanita itu kembali berdiri, lenyap sudah ramah tamah yang ditujukan sebelumnya. Kehangatan berubah menjadi kengerian. Kedua celah mata kosong tidak berbola mata menatap anak kecil yang memeluknya tersebut. Senyuman dari wajah tidak berkulit memperlihatkan gigi-gigi yang sangat menyeramkan. Baju putihnya penuh noda hitam dan merah yang bercampur mengeluarkan bau amis memuakan. Jari jemari yang hanya menyisakan tulang terus-menerus menepuk punggung Tinfa. Bersamaan dengan lantunan lagu yang sedari tadi dia nyanyikan, kesadaran Tinfa mulai lenyap. Dari arah jendela sekelebat selendang merah terbang seakan-akan mengamati tiap gerak penghuni gedung terkutuk itu. Tinfa kecil membuka pintu perlahan. Suara deritan pintu membuat kedua orang tuanya mengalihkan pandangan, lalu menunjukkan wajah penuh arti. "Tinfa, masuk dulu ke kamar ya," ujar mamanya yang masih berdiri cukup jauh dari papanya dengan mata berkaca-kaca. "Tinfa takut di kamar sendirian," jawab Tinfa sedikit merengek. "Nanti mama panggilin Mbak Marni ke atas buat nemenin kamu." Tinfa menggeleng-geleng. Tinfa nggak mau sama Mbak Marni. Tinfa maunya sama mama. "Mbak Marni, sini naik," teriak mama Tinfa tidak menghiraukan permohonan anaknya. Suara langkah tergopoh-gopoh wanita muda gempal itu terdengar dari tangga. Dia datang dengan wajah takut. "Iya Bu Lina," jawabnya sopan. "Tolong temenin Tinfa ke kamar ya." "Tinfa nggak mau mah," rengek Tinfa. Lina memejamkan mata seraya menarik nafas panjang seakan-akan sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya.
Sementara itu Papa Tinfa yang sedari tadi hanya mengamati, kini mulai mendekat. Melihat pria itu mendekat, tangan Tinfa gemetaran, mulutnya menggertakkan gigi diiringi tatapan khawatir. "Mbak Marni turun lagi saja?" "Iya Pak Johan," jawab Mbak Marni sambil menunduk dan terbirit-birit kembali turun. "Tinfa," bentak Johan, "dengerin mama kamu." Tinfa terkejut dan melonjak dari tempatnya berdiri. Dia memandang ke arah Johan kemudian menangis keras. Sontak Lina segera berdiri dan berbalik menarik bahu Tinfa dengan terburu-buru. Tinfa kini bersembunyi di balik kedua kaki Lina. "Jangan teriakin Tinfa cuma gara-gara hal sepele." Ekspresi wajah Johan jelas terlihat tidak menerima bentakan dari wanita itu. "Ini semua gara-gara kamu enggak nurutin mamiku," bentak Johan. "Sekarang kamu lihat tuh, Tinfa. Ada apa-apa selalu saja nangis. Jangan salahin Tinfa," balas Lina. "Papa yang bentak dia terus." Johan menggeleng tidak terima. "Coba kalau Tinfa anak cowok," ujarnya sembari melihat ke arah perut istrinya yang membesar. "Ini bukan masalah laki-laki ataupun perempuan. Ini masalah papa bentak-bentak anak kita," ucap Lina membuat pria itu melotot. "Ini semua kamu pikir bakal kejadian kalau kamu punya anak cowok? Laki-laki atau perempuan cuma Tuhan yang tahu, Pak. Itu sudah jalan dari sana," bantah Lina. Kamu yang selalu komplain kalau mami jahat sama kamu. Mamiku itu mau punya cucu cowok satu buat nerusin perusahaanku nantinya. Nggak ada salahnya kan? Kita itu harusnya bersyukur dikaruniai Tinfa, Pak. Betapa susahnya kita untuk bisa dapat Tinfa. Sekarang bisa dapat anak kedua tiba-tiba. Harusnya kita penuh syukur. Pucuk Lina terdengar sedikit putus asa. Kali ini Johan terdiam dan mengamati istrinya. Dia memandang ke arah Tinfa yang masih terus bersembunyi. Tangisannya sudah mereda, tapi kedua tangannya masih menutup mata. Pria itu menarik nafas panjang sambil memegang dahi. "Kalau sampai nggak bisa," kata-katanya terhenti disertai raut kesal karena memulai kalimat itu. Dari arah lain Lina ikut terdiam dan berpikir sejenak. Sekeras mungkin dia berusaha mengartikan maksud ucapan suaminya. Namun tidak berselang lama air matanya menetes diiringi ucapan cerai. Sang suami terlihat tidak mempedulikan kata-kata dari Lina dan mengalihkan wajahnya. "Papa mau kita cerai?" tanya wanita itu lagi. Dia yang mulai naik pitam mengangkat tangan tinggi-tinggi bersiap menampar wajah suaminya. Sebelum tangan itu bersarang pada pipi pria di hadapannya, dengan cepat lajunya terhenti. Johan menggenggam erat pergelangan tangan istrinya. Dalam sekejap, situasinya berubah. Lina memberontak dan juga meraung-raung, sedangkan Johan mencoba menenangkan dengan merangkul begitu erat. "Ma, jangan kayak gini, Ma. Ini bukan aku yang mau," gila Johan. "Lepasin aku, Pa. Kamu memang gak mau, tapi kamu setuju kan?" Pertanyaan sang istri membuat pria itu terkejut. Pegangan tangannya terlepas, lalu tertunduk tanpa kata. Pandangan Lina tertuju ke arah sang suami dengan penuh dendam. Tangan Tinfa segera digandeng dan dibawa masuk ke kamar. "Kalau itu memang yang kamu mau, berarti keinginan mamimu lebih penting daripada mama sama Tinfa. Hubungan kita sampai di sini saja." Lina menutup pintu cukup kencang, sedangkan Tinfa masih berdiri dengan pandangan sedih. Tubuh mamahnya ini merosot di depan pintu. Tangannya masih menutupi mulutnya, mencoba menahan isakan. Namun, rasanya percuma saja karena mata dan juga ekspresinya tidak bisa berbohong. Tubuhnya mulai menggigil tidak karuan. Isakan yang tidak tertahankan itu tetap keluar. Tinfa yang juga ikut sedih berbalik badan. Dia meraih boneka kelinci miliknya dan juga menyodorkannya ke depan wajah sang mama. Apa yang dilakukan Tinfa membuat Lina terkejut lalu memandang lekat. "Mama, jangan nangis juga," ujar Tinfa polos. Air mata Lina mengalir lebih deras. Dia meraih tubuh Tinfa dan memeluk sambil tersenyum sedih. Tinfa terlihat bingung tetapi segera membalas pelukan itu dengan lebih erat.
Malam itu, Lina terus berjaga sambil mengamati Tinva yang tidur lelap di kasur kecilnya. Semua kejadian membuatnya berpikir keras. Dia merogoh sakunya dan meraih potongan kain merah yang tersalib di sakunya. Ada alamat tertera di situ. Mata yang tadinya penuh kesedihan kini mulai berubah. Perlahan ada aura gelap yang muncul dari bahunya, bagaikan pelayan yang menggoda. Bayangan hitam itu perlahan naik dan mengitari Lina. Pandangan mata yang tadinya penuh kasih sayang di depan anaknya telah berubah melotot seperti orang kesurupan. Bayangan hitam itu kini bagaikan menari gembira telah memakan mangsanya. Keesokan harinya pada waktu subuh, Lina mengajak Tinva untuk buru-buru pergi. Tinva yang masih mengantuk hanya bisa mengikuti dengan sedikit merengek. Wanita itu tampak tersenyum gembira. Lipstik merah merona yang menghiasi wajahnya terlihat serasi dengan pakaian serba merah yang dia kenakan. "Mama, kita mau kemana?" tanya Tinva bingung. "Mau ketemu adik laki-lakimu?" jawab Lina dengan nada girang. Tinva yang sedari tadi masih mengucuk mata mendadak terlihat lebih gembira. "Adik laki-laki?" Sang mama mengalihkan pandangan ke arah Tinva yang tertunduk sambil tersenyum. Tanpa Tinva sadari, kepala Lina nyaris berputar penuh ke belakang menengok ke arahnya. "Iya, Tinva mau kan punya adik laki-laki?" Tinva masih tertunduk, sedikit termenung. "Tinva cuma mau punya adik, mah." Mendengar jawaban tulus sang anak membuat sosok mamanya terhuyung. Bayangan hitam pekat yang menyelimuti mamanya terlihat gusar. Tanpa berkata apa-apa, Lina menggandeng tangan gadis kecil itu ke dalam mobil. "Mama gak mau panggil Pak Sopir." Lina hanya terdiam. Matanya melotot menatap ke depan dengan langkah terburu-buru dan segera duduk di kursi supir. "Mah," tanya Tinva lagi. Tetapi Lina malah melotot. Spontan Tinva beranjak karena terkejut. Mulutnya terlihat mulai merengek tanda akan menangis. "Papa," rengek Tinva. Dengan senyum yang dipaksakan, Lina kembali mencoba tersenyum. "Mama gak mau nakut-nakutin Tinva. Kita nanti bakal ketemu adik Tinva. Habis itu kita makan es krim ya. Mama sudah tinggalin surat juga buat papa kok." Tinva mendadak bingung. Pikirannya bisa menerka ada yang salah dengan mamanya. Namun ketakutannya hanya bisa membuat Tinva mengangguk menurut. Perjalanan keduanya ditempuh dengan cepat. Mereka tiba di depan gedung yang tidak Tinva kenali. Sebuah gedung tua dengan banyak jendela kaca tinggi. Atap dari menara-menara di gedung itu berbentuk kubah berwarna menyerupai tanah liat. Tembok putih gedung terlihat kusam dipenuhi semak belukar. Lina segera turun dan membuka pintu di kursi penumpang. Entah kenapa nafas wanita itu terdengar terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahi yang kini terlihat sedikit tertunduk. "Tinva turun di sini ya," kata Lina yang terdengar kehabisan nafas. Tinva memandang ke arah gedung di depan mereka. Matahari yang belum terbit membuat gedung di depannya terlihat sangat mencekam. Tinva hanya duduk diam dan menggeleng berulang kali. "Tinva takut," ujarnya sambil mengalihkan pandangan ke kanan, mencoba tidak melihat gedung di depannya. "Tinva ingat kata-kata mama tadi kan?" pucuk Lina yang terlihat seperti sedang menahan sakit. Nafasnya semakin tersengal-sengal. "Tinva," panggil Lina, kemudian sambil mengelurkan tangan untuk menarik tubuh Tinva. Tinva menolak ajakan mamanya dan memilih memejamkan mata. "Tinva." Lina meraih tubuh Tinva dengan kasar, sehingga Tinva yang terkejut membuka kedua mata dan berteriak. Di depan Tinva, sosok mamanya telah berubah. Ada darah mengalir dari bibir merahnya. Pandangan matanya bukan pandangan ibu kepada anaknya, melainkan bagai hewan yang menemukan mangsanya yang empuk. Kedua matanya melotot dengan kebahagiaan yang janggal.
Tinfa segera meronta-ronta tetapi usahanya sia-sia. Dengan mudah mamanya mengangkat tubuh dan juga menyeret Tinfa ke pintu depan gedung. "Mama," Tinfa takut. Tinfa meraung-raung dan juga menangis. "Mama, jangan bawa Tinfa ke sana." Lina tidak memperdulikan teriakan itu. Dia hanya terus mengambil langkah lebar menuju ke arah gedung. Senyumnya terlihat begitu bahagia. Pintu gedung itu terbuka perlahan. 2 daun pintu besar perlahan masuk ke arah dalam dan menampakkan ruangan yang sangat gelap. Tidak ada sosok yang terlihat membuka kedua daun pintu itu, tetapi Tinfa bisa merasakan ketakutan yang begitu mencekik, membuatnya nyaris tidak bisa bernafas. Mereka berdua kini telah berada tepat di depan kegelapan yang menganga. Tinfa yang merengek terlihat terdiam. Ada tangan lentik yang terulur dari dalam kegelapan dan mengajaknya masuk. Matanya melotot ketakutan, tetapi tubuhnya tidak bisa diajak kompromi. Lina berjalan di depan sambil menggandeng tangan Tinfa dengan lembut dan menuntunnya untuk masuk. Kini mereka berdua sudah berada di dalam kegelapan gedung. Hanya seberkas cahaya rembulan yang masih menyinari celah pintu yang mulai tertutup. Kali ini, mulai terdengar tawa seorang wanita yang menggema di seluruh ruangan. Tawa itu terdengar puas menyembunyikan niat keji. Sebelum pintu sepenuhnya tertutup, tubuh Tinfa terkejang ke belakang. Ada sebuah lengan yang menarik tubuhnya ke belakang. Tinfa tiba-tiba berada di pelukan seorang laki-laki. Sementara itu, pintu di depannya tertutup diiringi dentuman kencang. Laki-laki itu berteriak memanggil nama mamanya tanpa ada balasan. Tinfa menengadah di belakangnya sosok Johan memeluk dengan erat. Tinfa segera menangis di pelukan Johan. "Mama, Mama," teriak Tinfa menunjuk ke arah pintu. "Pak Kinan, pegangin Tinfa ya. Jangan lepasin dia sampai saya balik," ujar Papa Tinfa sambil menyerahkan Tinfa kepada Pak Kinan. Papanya kembali membuka pintu dan juga masuk ke gedung itu, meninggalkan Tinfa yang menangis ingin mencegah papanya. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya tersisa gemetar penuh ketakutan. Setelah menunggu hingga matahari terbit, Johan akhirnya keluar membawa tubuh Lina yang tidak sadarkan diri. Darah segar terus mengalir dari kedua kaki Lina. Baju kemeja Johan pun kini penuh corak darah. Matanya terlihat bagaikan orang yang baru saja disajikan pemandangan mengerikan. Mereka bersama-sama bergegas ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Lina kemudian mulai sadarkan diri. Di sana, Tinfa ini menyaksikan mamanya melolong begitu menyayat hati. Lolongan kesedihan bercampur penyesalan dan juga dendam. Para dokter dan juga perawat terus mencoba menghentikan Lina yang meronta. Meskipun hasilnya sia-sia, situasi ini benar-benar menyakitkan. Hingga Johan terjatuh berlutut di lantai seraya menangis penuh penyesalan. Tinfa yang sejak tadi terdiam tidak mengenali lagi sosok mamanya ketika itu. Saat terakhir sang mama yang hingga kini dia lupakan. Sosok menyedihkan yang ditunjukkan mamanya sebelum hari kematian. Pak Emil nyaris jatuh ketika berlari di tengah lorong yang gelap penuh serpihan barang yang berterbaran. Dengan sekuat tenaga, dia berhasil mencapai ruangan tempat Tinfa masuk bersama sosok wanita yang membawanya pergi. Tanpa menarik nafas, Pak Emil berkali-kali menggedor pintu di depannya. Dari dalam terdengar senandung menyeramkan yang juga menggema di sepanjang koridor panjang tempatnya berdiri saat ini. Sesekali dia menengok pada kegelapan di sekitarnya dan merasakan ada sepasang mata yang mengamatinya. Kendati begitu, dia berusaha untuk hanya memikirkan keselamatan siswanya. "Tinfa, Tinfa," teriaknya kencang. "Buka pintunya, Tinfa. Siapapun yang ada di dalam situ, jangan dengarkan dia." Pak Emil kembali berteriak sambil terus menghantamkan kepalan tangannya ke pintu. Berkali-kali Pak Emil mengetuk pintu, tetapi yang terdengar hanyalah senandung yang terdengar bagaikan suara piringan hitam yang rusak.
Pak Emil tertunduk kemudian melangkah mundur. Dengan sekuat tenaga, dia menendang pintu di depannya, tetapi pintu kayu tua itu bergeming. Berkali-kali dia mencoba mendobrak pintu, hasilnya tetaplah sia-sia. Pak Emil pun tertunduk, mulai menyerah, bahkan menggeleng frustasi. Dia mengusap keringat di kepalanya. Kak Emil, panggil suara di sebelahnya. Pak Emil pun kemudian menoleh. Di ujung koridor yang gelap, dia bisa melihat seorang anak kecil berdiri dengan rambut tidak karuan. Si anak kecil mengenakan baju compang-camping berwarna abu-abu. Penampilannya terlihat begitu dekil, kulitnya yang berwarna biru pucat tanpa garis-garis hitam yang menggeliat bagaikan cacing yang menggerayangi sekujur tubuhnya. Mata putih si anak kecil terus memandang Pak Emil seakan membutuhkan pertolongan. Di belakangnya, dua tangan berjari lentik memeluk leher anak laki-laki itu. Sesosok wanita berbaju adat merah yang dilengkapi selendang berwarna merah darah berdiri mengamati dalam diam. Rambut wanita itu tersanggul rapi. Dagunya yang runcing dan juga pipinya yang tirus membuat wajahnya terlihat begitu mempesona. Penampilannya yang begitu elok bisa membuat semua laki-laki tergoda. Pak Emil menelan ludah susah payah dengan tubuh terpancang di tempat. Kecantikan wanita itu membuat sekujur tubuhnya merasa dingin. Ada kejanggalan yang tidak bisa dia abaikan. Ada kegelapan yang terpancar. Tanpa berbicara banyak, Pak Emil menyadari siapa sosok wanita di depannya. Sang Ratu Pakunjaran Sewu, Sastra Srikandi. "Kenapa kamu lari?" tanya Sastra Srikandi. "Aku tidak lari," balas Pak Emil menghindari pandangan dari mata bulat Sastra Srikandi itu. Sastra Srikandi tersenyum mendengar jawaban Pak Emil. Srikandi menunduk dan juga mendekatkan bibirnya pada telinga anak laki-laki di depannya. "Wahai abdiku, tunjukkan siapa laki-laki yang meninggalkanmu," ujarnya dengan suara keji. Anak kecil itu masih menunduk, dirinya terdiam. Dari jauh Pak Emil bisa merasakan ketakutan anak tersebut. Garis hitam di kulit anak laki-laki itu terlihat bergejolak. Matanya yang putih kini terbelalak menunjukkan rasa takutnya. Teror akan rasa kesakitan yang menghantui jiwa si anak laki-laki kembali mencuat. Lolongan memilukan terdengar ketika kedua jemari wanita itu bergerak perlahan menyusuri tubuh si anak laki-laki yang masih terdiam. Si anak laki-laki mulai meronta-ronta, sementara itu Srikandi mempererat genggaman dan menempelkan kuku hitamnya yang tajam pada kulit pucat si anak laki-laki. Dengan pandangan memohon, anak laki-laki itu menggeleng lemah. Kedua tangannya tampak terkepal seakan menahan rasa sakit yang mulai menjalar. "Berhenti!" teriak Pak Emil yang kini berjalan mendekat. "Jangan sakiti dia. Aku menyakiti pengikutku ini. Beritahu aku." Srikandi sengaja menghentikan kata-katanya dan menatap Pak Emil dalam-dalam. "Edwin?" ujarnya sambil tersenyum menikmati ekspresi tidak karuan Pak Emil ketika mendengar nama itu. "Tolong tunjukkan siapa yang sudah meninggalkanmu." Tangan Edwin perlahan terangkat. Wajahnya yang tertunduk kini menatap ke arah Pak Emil. "Bukan," ucap Pak Emil terdengar memohon. Tetapi Edwin terlihat tidak menghiraukan permohonan Pak Emil. Wajahnya tidak berekspresi bagaikan patung yang selalu memandang dengan dingin. Ya, yang Pak Emil tahu, anak laki-laki itu bernama Edwin. "Aku tidak meninggalkanmu," lanjut Pak Emil masih tetap menggeleng tegas. Ucapan Pak Emil tidak lagi didengar oleh Edwin. Hilang sudah sosok anak kecil yang ketakutan tadi, bahkan yang telah lama Pak Emil lupakan. Kini jelmaan adiknya yang menjadi penghuni Pakunjaran Sewu itu berdiri di hadapannya. "Kamu?" jawab Edwin dengan suara dingin seraya menunjuk ke arah Pak Emil. "Dan aku yang merawatmu dan memberimu hidup baru. Perkenalkan lagi dirimu yang baru pada orang itu," ujar Srikandi dengan nada kejam.
Edwin terlihat sulit menyusun kata-kata. Sri Kandi tampak membisikkan sesuatu di telinga Edwin. Ekspresi Edwin berubah sekejap. Adi, Abdi, Ratu Sastra Sri Kandi, ujarnya. Pak Emil menggeleng dan juga memulai berlari ke arah mereka. Tangannya mencoba meraih tangan adiknya, akan tetapi sebelum dia mencapai ujung lorong, sosok keduanya segera menghilang. Pak Emil kemudian menengok ke sana kemari, mencoba untuk mencari adiknya yang sudah lenyap. Dia hanya bisa terjatuh berlutut ke lantai dan menangis kencang sambil memukul-mukul lantai. Darah dan juga luka lecet segera muncul dari tangannya. Lalu kemudian, rasa sakit di tangannya jauh lebih ringan dari rasa sakit di hatinya ketika melihat sosok Edwin, sang adiknya. "Aku tidak lari," teriaknya berulang kali. Air mata kekesalan mengaliri wajahnya. "Aku tidak lari," ujarnya lemas. Dia kemudian menyentuh kalung yang tersemat di lehernya. Dengan sekuat tenaga, Pak Emil berusaha menarik kalung itu, tetapi sebuah tangan penuh keriput menghentikan aksinya. Pak Emil menoleh ke samping, berdiri wanita tua keriput mengenakan jubah serba hitam. Kedua matanya seperti susu, keriput di wajahnya berbanding terbalik dengan kecantikan para sastra Sri Kandi. Dari tubuh wanita tua itu juga tercium bau yang membuat orang segera menjauhinya. Si wanita tua kemudian mendekatkan tubuh bungkuknya ke arah Pak Emil yang masih tertunduk lemas. "Dek Emil, apa kamu sudah ingat?" tanyanya dengan suara lembut. Pak Emil tertunduk sejenak. Dia berpikir panjang sambil menatap koridor panjang di depannya. Di matanya terbayang sebuah pintu kayu yang membatasi dirinya dengan sosok anak kecil tadi. "Jadi aku kesini untuk menebus dosaku?" tanya Pak Emil dengan suara bergetar. "Bukan aku yang menentukan, cuma nuranimu yang bisa menjawab itu." "Bagaimana aku bisa lupa?" Pak Emil kembali bertanya seraya terisak. "Kamu memilih jalan itu. Sekarang jalan yang kamu pilih menjadi bercabang. Mungkin agar kamu mengingat hari ini." Jawab wanita tua itu mengalihkan pandangan ke arah pintu ruangan tempat Tinfa berada. "Bagaimana kalau aku menolak? Bagaimana kalau aku memutuskan untuk mengulang kesalahan yang sama? Roda terkutuk yang berputar ini akan terus berlanjut. Darah yang tumpah akan bertambah banyak," jawab si wanita tua dengan suara bergetar. "Apa ini berarti aku bisa menyelamatkan?" Pak Emil terdiam dan menatap koridor kosong tempat Edwin berdiri sebelumnya, tetapi si wanita tua tidak menjawab. Pak Emil berdiri dan juga tersenyum kecut, kemudian berkata, "Aku anggap itu sebagai jawaban tidak. Kalian semua di sini terikat oleh takdir kejam," jelas si wanita tua tiba-tiba. "Takdir yang dililit oleh sastra Sri Kandi. Aku membutuhkanmu untuk membukanya, mereka yang masih bisa menyambut masa depan. Jadi aku di sini cuma sebagai tumbal," sindir Pak Emil berdecak. "Bukankah itu arti sebagai guru?" si wanita tua balik bertanya. Pak Emil tersenyum dan mulai berjalan meninggalkan si wanita tua. Sekali lagi dia berjalan dengan langkah lebih percaya diri. Dia berdiri di depan ruangan dan kembali mengetuk pintu kayu. Sebuah ketukan berirama yang lembut. Pak Emil menengok ke samping dan juga mendapati koridor yang kini kembali kosong. Sosok si wanita tua pun telah hilang, meskipun senandung menyeramkan itu masih terus terdengar dari dalam ruangan. "Tinfa, ini Pak Emil," panggilnya parau. "Aku tahu kamu ada di dalam sana dengan siapapun itu yang mungkin kamu sudah lupakan. Apapun yang dia bilang, segala kebodohan dan juga kebohongan yang dia lontarkan, semuanya ada di masa lalu. Berat memang, tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bisa lari darinya. Tapi lihat bagaimana nasib Bapak sekarang," ujar Pak Emil tersenyum kecut. Di gedung terkutuk ini, sekali lagi menghadapi hantu masa lalu. Hanya kali ini mereka benar-benar datang sebagai hantu. Bertahun-tahun lalu Bapak kehilangan adik yang benar-benar Bapak sayangi.
Orang tua Bapak mencoba mencari tahu kebenarannya, tapi Bapak tidak pernah mau bercerita. Polisi, orang pintar, dukun, semuanya datang hingga akhirnya orang tua Bapak menyerah. Salah satu dari mereka memberikan kalung yang selalu Bapak kenakan, ujar Pak Emil, memegangi kalung di dadanya. Katanya kalung ini akan membuat Bapak terlindungi dari hal-hal yang menghantui Bapak. Tapi setelah melihat semuanya hari ini, bukan kalung ini yang membuat Bapak lupa, tapi keinginan Bapak sendiri untuk lari dan juga lupa. Tidak ada yang membantu Bapak dan tidak ada yang menyelamatkan adik Bapak. Itu semua membuat hati Bapak hancur. Hingga akhirnya, beberapa kenyataan berusaha Bapak hindari. Kenyataan yang kita hadapi banyak yang buruk rupa. Di dalam hidup, kamu akan tersandung, kamu akan terjatuh oleh ombak kesedihan. Tidak akan mudah untuk melaluinya sendirian, tapi Bapak akan ada untuk menuntunmu. Biar begini, Bapak masih wali kelas kalian. Jangan biarkan gedung ini menghasutmu, biarkan kita yang ada di sini yang membantumu. Pak Emil terdiam sejenak, dan Bapak yakin kok kalau kamu, Tinva, juga masih banyak teman-teman yang selalu bisa kamu andalkan. Pak Emil meraih benda kilap dari dalam tas dan menggenggamnya sangat erat. Merasakan hawa panas yang mengaliri telapak tangan sambil terpejam. Kamu membutuhkan ini, semoga ini berhasil, ujarnya menggelindingkan kelereng merah yang dia punya dari bawah celah pintu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, makin menarik kan misterinya. Kalian pasti penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.